Rumah sakit Cempaka Indah berdiri megah di ujung jalan utama kota kecil di Jawa Timur. Dari luar, gedungnya terlihat biasa saja, dinding putih dengan jendela besar yang berjajar rapi. Tapi bagi mereka yang bekerja di sana, gedung ini menyimpan lebih banyak cerita dari sekadar angka pasien yang sembuh atau yang pergi untuk selamanya. Dr. Farhan Haryoko baru saja menginjakkan kaki di rumah sakit ini. Seorang dokter muda berusia 28 tahun dengan semangat besar untuk membantu sesama. Hari pertamanya berjalan biasa saja, meski ada sesuatu yang aneh dalam cara rekan-rekannya berbicara tentang lantai 3 rumah sakit tersebut. Mereka sering melirik satu sama lain, setiap kali nama lantai itu disebut. "Hati-hati kalau malam dok," ujar Suster Nurlita Maheswara, atau lebih dikenal sebagai Suster Wara, saat mereka berbincang di ruang istirahat. Wanita itu adalah salah satu suster senior, yang terkenal ramah, tapi punya kesan serius saat berbicara tentang hal-hal tertentu. Farhan menatapnya dengan dahi berkerut. "Kenapa memangnya, Sus?" Suster Wara menoleh ke jendela, memastikan tak ada orang lain yang mendengar. Suaranya mengecil saat melanjutkan bicaranya. "Di lantai 3 itu, suka ada yang aneh. Kursi roda suka gerak sendiri di koridor. Kalau sudah ketemu di depan kamar pasien, biasanya, pasien di kamar itu nggak lama lagi." Farhan tertawa kecil, mencoba mengusir rasa tidak nyaman yang tiba-tiba menyelusup. "Mungkin itu angin, atau orang iseng." Suster Wara menggeleng pelan. "Saya dulu juga pikir begitu. Sampai saya lihat sendiri." Farhan terdiam. Ada sesuatu di nada bicara Suster Wara, yang membuat lelucon tak lagi terasa pantas. Tapi ia tak mau terlihat takut. Hari itu berlalu tanpa ada kejadian aneh, hingga tiba giliran Farhan jaga malam. Koridor rumah sakit terasa berbeda saat malam. Lampu-lampu neon memancarkan cahaya putih pucat, yang membuat bayangan panjang di lantai keramik. Langkah sepatu Farhan menggema di sepanjang lorong. Ia membawa clipboard, memeriksa daftar pasien di lantai 3. Sebagian besar kamar gelap, kecuali beberapa yang masih terang, karena ditempati pasien membutuhkan pengawasan intensif. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Rumah sakit mulai sepi. Farhan menyempatkan diri duduk di bangku dekat jendela besar, yang menghadap ke taman kecil di luar. Ia membuka buku catatannya, mulai membaca ulang kasus-kasus yang harus ditangani besok. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Bunyi berderit pelan terdengar dari arah koridor. Seperti roda yang berputar perlahan. Farhan mendongak, mencoba mencari sumber suara. Tapi koridor itu kosong. "Halo?" panggilnya, mencoba menenangkan diri. Suaranya memantul, tanpa jawaban. Ia mengangkat bahu, berpikir itu mungkin suara yang dibawa angin. Tapi rasa cemas mulai merayap di benaknya. Ia kembali fokus pada catatannya, tapi suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, seperti mendekat. Bunyi derit itu semakin nyaring, hingga akhirnya berhenti tepat di tikungan koridor. Farhan berdiri, mengintip dari balik dinding. Di sana, berdiri sebuah kursi roda tua. Tidak ada siapapun di sekitarnya. Farhan menelan ludah. Kursi itu terlihat usang, berbeda dari kursi roda modern yang biasa digunakan di rumah sakit ini. Roda-rodanya tampak berkarat, dan gagangnya penuh goresan. Ia melangkah mendekat, memastikan apa yang dilihatnya benar. Tapi saat hanya beberapa langkah dari kursi itu, roda-rodanya bergerak perlahan ke depan, seolah ada yang mendorongnya. Farhan mundur dengan napas tersengal. "Siapa di sana?" teriaknya, suaranya terdengar gemetar. Tak ada jawaban. Kursi roda itu berhenti, dia membeku. Farhan mengumpulkan keberanian, melangkah lebih dekat. Ia memegang gagang kursi roda itu, mencoba memastikan tidak akan bergerak lagi. Tapi saat tangannya menyentuh gagang dingin itu, suara lain muncul. Suara langkah kaki, berat dan lambat, seperti seseorang yang menyeret kakinya. Ia menoleh ke belakang, tapi koridor itu kosong. Namun suara langkah itu tak berhenti. Kali ini terdengar dari ujung lain koridor. Farhan membeku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Dok, kenapa di sini?" Suara Suster Wara tiba-tiba membuyarkan ketegangannya. Wanita itu berdiri di belakangnya, membawa nampan berisi obat-obatan. Farhan menghela napas lega. "Ah, enggak apa-apa Sus. Cuma, kursi roda ini tadi tiba-tiba di sini." Suster Wara menatap kursi roda itu dengan mata melebar. Wajahnya langsung berubah pucat. "Kursi itu, bukan kursi biasa dok." Farhan mengernyit. "Maksudnya?"
Suster Wara menarik napas panjang, suaranya bergetar. Itu kursi roda milik Pak Dirman. Dia meninggal di sini bertahun-tahun lalu. Tapi sejak itu, kursi ini suka muncul sendiri di depan kamar pasien yang, ia tak melanjutkan kalimatnya, tapi Farhan paham maksudnya. Malam itu, meski Suster Wara berusaha meyakinkan Farhan untuk turun ke lantai bawah, ia tetap bertahan di lantai 3. Ada dorongan aneh dalam dirinya untuk membuktikan semua ini hanyalah kebetulan belaka. Tapi semakin malam, suasana rumah sakit semakin mencekam. Farhan kembali duduk di kursinya. Namun kali ini, ia merasa diawasi. Bayangan-bayangan kecil di sudut matanya membuatnya terus menoleh, tapi tak ada apa-apa. Ketika mencoba mengabaikannya, sesuatu yang berat jatuh dari meja kecil di dekatnya. Ia melompat kaget. Sebuah map pasien tergeletak di lantai, terbuka lebar. Nama di halaman pertama membuat jantungnya berdebar kencang, Dirman Sutaryo. Angin dingin tiba-tiba menyapu koridor, membuat bulu kuduknya meremang. Farhan memutuskan meninggalkan lantai 3 malam itu. Tapi saat mencapai pintu lift, ia mendengar suara tawa pelan, seperti seorang pria tua, bergema di belakangnya. Farhan tak bisa tidur malam itu. Bayangan kursi roda, langkah kaki, dan suara tawa itu terus menghantuinya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak biasa dengan rumah sakit Cempaka Indah. Ia memutuskan, malam berikutnya, ia harus mencari tahu lebih banyak tentang kursi roda itu, tentang Pak Dirman, dan tentang apa yang sebenarnya terjadi di lantai 3. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Sebagai informasi, kami akan upload cerita-cerita tersebut pada jam 7 pagi atau 7 malam. Bahkan jika memungkinkan akan upload 2 cerita pada kedua waktu upload tersebut. Terima kasih. Dan selamat menonton. Malam itu, rumah sakit kembali berdenyut dengan kesunyian yang mencekam. Koridor-koridor panjang dengan lampu neon yang berkedip samar, menjadi saksi bisu dari kejadian aneh yang terus berulang. Pagi ini, sebuah kabar menyebar cepat di antara staf. Seorang pasien meninggal mendadak, dan kursi roda tua itu ditemukan tepat di depan pintu kamarnya. Dr. Farhan berdiri diam di depan kamar itu. Nomor kamarnya adalah 312. Sebuah kursi roda tua dengan roda berkarat masih ada di sana, seolah menunggu sesuatu. Rasa dingin merayap di punggungnya. Ia baru saja selesai memeriksa rekam medis pasien yang meninggal, Bapak Sutomo, 65 tahun, seorang pensiunan guru. Tidak ada indikasi apapun yang menunjukkan kondisi kesehatannya memburuk secara drastis, apalagi menyebabkan kematian mendadak seperti ini. Suster Wara mendekat dengan ekspresi khawatir. "Dok, kursi itu muncul lagi," katanya dengan nada rendah. Suaranya hampir berbisik, seperti takut sesuatu akan mendengar. Farhan mengangguk. "Saya tahu. Dan ini bukan pertama kalinya kan?" Wara menelan ludah. "Bukan. Selalu begini. Setiap kali kursi itu muncul, ada pasien yang meninggal." Farhan menatap kursi itu lebih dekat. Ia berjongkok, mencoba memeriksa roda-roda yang berkarat. Terdapat bekas goresan dan noda gelap, yang terlihat seperti darah kering di sekitar gagangnya. "Sus, apa kamu tahu siapa yang terakhir kali menggunakan kursi ini?" Wara menggeleng. "Kursi itu sudah ada sejak saya mulai kerja di sini 10 tahun lalu. Tapi katanya, kursi ini milik Pak Dirman." Nama itu membuat Farhan teringat sesuatu. Ia berdiri dan menatap Wara. "Pak Dirman? Pasien lama di rumah sakit ini?" Wara mengangguk. "Iya. Dia meninggal bertahun-tahun lalu. Katanya, kematiannya nggak wajar." Farhan mengernyit. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sejak malam pertama mendengar suara roda berderit di koridor. Sekarang, dengan kejadian ini, rasa penasarannya memuncak.
Kita harus cari tahu lebih banyak tentang Pak Dirman dan kursi ini, Sus. Ini nggak bisa dibiarkan. Mereka memulai pencarian di ruang arsip rumah sakit. Ruangan itu terletak di lantai bawah, tersembunyi di balik lorong sempit yang jarang dilewati orang. Suasana ruangan itu tak kalah menyeramkan. Rak-rak penuh dengan map usang berwarna coklat yang mulai lapuk. Cahaya lampu kuning redup membuat bayangan rak-rak itu tampak seperti sosok-sosok yang mengintai. "Apa kamu yakin kita bisa menemukan sesuatu di sini?" tanya Wara, suaranya bergetar sedikit. Farhan mengangguk sambil menyibak debu dari salah satu map. Kalau Pak Dirman pernah dirawat di sini, pasti ada catatannya. Setelah hampir 1 jam mencari, mereka akhirnya menemukan dokumen tentang Pak Dirman. Nama lengkapnya adalah Dirman Sutaryo. Ia dirawat di rumah sakit itu sekitar 30 tahun yang lalu, karena cedera parah akibat kecelakaan. Namun, catatan medisnya berakhir tiba-tiba, tanpa ada keterangan jelas tentang penyebab kematiannya. Ada sesuatu yang aneh. Di sudut salah satu halaman, ada catatan tangan kecil yang berbunyi, "Jangan biarkan dia sendiri." Farhan merasakan bulu kuduknya berdiri. "Apa maksudnya ini?" gumamnya sambil menunjukkan catatan itu kepada Wara. Wara membaca tulisan itu dengan ekspresi tegang. Mungkin, ada yang mencoba memperingatkan sesuatu? Farhan menggeleng. Atau mungkin ini petunjuk. Kita harus tahu apa yang terjadi dengan Pak Dirman. Malam itu, Farhan memutuskan tetap berada di lantai 3, berharap dapat mengamati fenomena aneh yang terus terjadi. Ia membawa buku catatannya, dan duduk di kursi dekat kamar 312, tempat kursi roda itu ditemukan pagi tadi. Suster Wara menemaninya, meski jelas terlihat gelisah. "Kamu yakin ini ide bagus?" tanya Wara, memegang erat tas kecil berisi perlengkapan medis. Farhan mengangguk. "Kalau kita nggak cari tahu sekarang, kapan lagi? Kalau benar ada sesuatu dengan kursi itu, kita harus tahu." Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, suara derit roda itu kembali terdengar. Farhan dan Wara saling berpandangan. Suara itu semakin jelas, semakin mendekat. Mereka berdiri dan menatap ke ujung koridor. Bayangan kursi roda itu perlahan muncul dari kegelapan. Tidak ada yang mendorongnya, tapi kursi itu bergerak sendiri, dengan roda berkarat yang berbunyi setiap kali berputar. Farhan mengambil langkah maju, mencoba mendekati kursi itu, tapi tiba-tiba kursi itu berhenti. Tepat di depan kamar 310. "Dok," Wara berbisik, matanya terpaku pada kursi itu. Farhan mendekati kursi itu dengan hati-hati. Ia berjongkok dan memperhatikan lebih dekat. Ada sesuatu yang terukir di bagian belakang sandaran kursi. Dengan cahaya senter kecil, ia membaca tulisan itu, "Dibantu aku." Farhan menarik napas dalam. Tulisan itu terlihat seperti digoreskan dengan kuku. Wara mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. "Ini nggak mungkin, Dok. Kursi ini hidup." Tiba-tiba, pintu kamar 310 terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi berdecit yang menyeramkan. Koridor yang sebelumnya sunyi kini terasa berat, seolah udara di sekitar mereka dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Farhan dan Wara saling berpandangan, tapi sebelum mereka sempat bereaksi, terdengar suara erangan dari dalam kamar. Farhan memberanikan diri untuk masuk. Di dalam, kamar itu bercahaya remang-remang. Hanya lampu kecil di sudut ruangan yang menyala. Di atas ranjang, pasien yang dirawat di kamar itu tampak gelisah. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit dengan ekspresi ketakutan. "Tolong, dia di sini," gumam pasien itu dengan suara parau. "Siapa? Siapa yang di sini?" tanya Farhan, mendekati ranjang. Pasien itu menoleh perlahan ke arah kursi roda, yang masih diam di depan pintu. Bibirnya gemetar. "Pak Dirman, dia tidak akan pergi." Farhan merasa tenggorokannya mengering. Ia menoleh ke arah Wara yang berdiri di pintu, tubuhnya gemetar. "Kita harus pindahkan pasien ini," kata Farhan tegas. Namun, sebelum mereka sempat melakukan apapun, pasien itu tiba-tiba terdiam. Tubuhnya kaku, monitor detak jantung di samping ranjang mengeluarkan bunyi panjang yang memekakkan telinga. Ia telah tiada. Kursi roda itu bergerak lagi. Kali ini, berputar perlahan, seolah meninggalkan ruangan, sebelum akhirnya berhenti di tengah koridor. Farhan dan Wara berdiri membeku, tak mampu berkata-kata. Malam itu, mereka menyadari satu hal, kursi roda ini tidak hanya sekadar benda mati. Ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang menuntut untuk ditemukan.
Setelah kejadian mengerikan di kamar 310, Farhan dan Suster Wara tidak bisa lagi mengabaikan kejanggalan yang terjadi di rumah sakit ini. Mereka berdua memutuskan kembali ke ruang arsip, kali ini dengan tekad yang lebih besar untuk menggali kebenaran tentang Pak Dirman dan kursi roda misterius itu. Ruang arsip, seperti biasa, terasa seperti tempat yang terisolasi dari dunia luar. Aroma debu dan kertas tua menguar di udara. Lampu redup di sudut ruangan menciptakan bayangan yang bergerak-gerak setiap kali mereka melangkah. Farhan membuka sebuah map tua bertuliskan, "Jikasus Pak Dirman." "Sus, lihat ini," kata Farhan sambil menunjukkan dokumen itu kepada Wara. Di dalamnya terdapat catatan medis dan laporan kejadian yang menyebutkan nama Dirman Sutaryo. "Pak Dirman, usia 58 tahun, baca Wara pelan. Dirawat akibat kecelakaan, tapi ini aneh. Catatan ini tidak lengkap." Farhan mengernyit. Ada yang sengaja menyembunyikan sesuatu. "Lihat bagian ini," katanya sambil menunjuk sebuah paragraf yang dihapus dengan tinta hitam. Namun, sebuah kalimat tersisa, "Saya akan memastikan mereka membayar atas semua ini. Mereka tidak akan tenang." "Apa maksudnya?" Wara bertanya, suara bergetar. Farhan menghela napas panjang. "Sepertinya Pak Dirman merasa diperlakukan buruk di sini. Tapi kita butuh lebih banyak informasi." Di halaman berikutnya, mereka menemukan sebuah foto hitam putih Pak Dirman sedang duduk di kursi roda itu. Tatapan matanya tajam, hampir seperti menembus kertas. Di bagian bawah foto, ada tulisan tangan yang samar, "Aku akan tetap di sini, selalu." Malamnya, mereka memutuskan tetap berada di lantai 3, mencoba mencari petunjuk lebih lanjut. Koridor itu gelap dan dingin, seperti menyimpan rahasia yang tidak ingin dibagikan. Tepat pukul 12 malam, suara roda berderit kembali terdengar. Farhan dan Wara berdiri di ujung koridor. Dari balik kegelapan, kursi roda itu muncul perlahan, bergerak tanpa arah yang jelas. Farhan merasakan napasnya semakin berat saat melihat bayangan samar seorang pria duduk di atasnya. Pria itu mengenakan pakaian rumah sakit yang lusuh, dan matanya terlihat seperti kosong, namun penuh dengan amarah. "Pak Dirman?" Farhan memberanikan diri bertanya, meskipun suaranya bergetar. Bayangan itu menoleh perlahan ke arah Farhan. Seketika, lampu di koridor berkedip-kedip. Wara memegang lengan Farhan erat-erat, mencoba menahan dirinya agar tidak lari. Saat Farhan melangkah lebih dekat, bayangan itu tiba-tiba menghilang. Yang tersisa hanyalah kursi roda, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. "Dok, lihat lantainya," kata Wara dengan suara bergetar. Farhan melihat ke bawah. Di lantai, terdapat jejak roda yang basah, seperti darah. Jejak itu membentuk garis yang mengarah ke kamar 312. Mereka mengikuti jejak itu dengan hati-hati, setiap langkah terasa seperti menambah berat tubuh mereka. Ketika mereka sampai di depan kamar 312, pintunya terbuka sedikit, mengeluarkan suara berdecit yang menyeramkan. Farhan mendorong pintu itu perlahan. Ruangan itu kosong, tapi dingin menusuk, membuat mereka yakin ada sesuatu di sana. Di sudut ruangan, kursi roda itu berhenti. Jejak darahnya membentuk pola aneh di lantai, seperti lingkaran dengan simbol-simbol yang tidak mereka mengerti. "Ini, semacam ritual?" tanya Wara, suaranya hampir tidak terdengar. Farhan mengangguk. "Sepertinya begitu. Tapi siapa yang melakukan ini?" Tiba-tiba, lampu di ruangan itu mati total. Gelap gulita menyelimuti mereka. Wara menggenggam tangan Farhan erat-erat, sementara Farhan mencoba menyalakan senter di ponselnya. Ketika cahaya senter menerangi ruangan, mereka melihat sesuatu yang membuat jantung mereka hampir berhenti. Di dinding, dengan darah segar, tertulis sebuah pesan, "Aku tidak akan pergi sampai mereka membayar." Farhan melangkah mundur, hampir kehilangan keseimbangan. Wara menangis terisak, tidak mampu berkata-kata. Suasana ruangan itu begitu berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Mereka meninggalkan kamar itu dengan tergesa-gesa, tapi Farhan tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa pesan itu ditujukan kepadanya. Malam itu, ia memutuskan mencari bantuan dari seorang teman lamanya, seorang paranormal bernama Dimas Handoko. Dimas datang keesokan harinya dengan peralatan lengkap. Ia segera merasakan energi yang tidak wajar di rumah sakit itu, terutama di lantai 3. Ada arwah yang terperangkap di sini. Dia tidak bisa pergi, karena dendamnya terlalu besar, kata Dimas sambil memegang jimat di tangannya. Farhan dan Wara menceritakan semua yang mereka ketahui tentang Pak Dirman.
Dimas mengangguk dan mulai melakukan ritual, mencoba berkomunikasi dengan arwah itu. Ketika ritual dimulai, suasana di lantai 3 menjadi semakin mencekam. Angin dingin berhembus, meskipun semua jendela tertutup rapat. "Pak Dirman, jika Anda ada di sini, beri kami tanda," kata Dimas dengan suara lantang. Tiba-tiba, kursi roda itu bergerak lagi. Kali ini, lebih cepat, hampir seperti berlari menuju mereka. Farhan dan Wara mundur dengan panik, sementara Dimas tetap berdiri di tempatnya. Kursi itu berhenti tepat di depan Dimas, dan bayangan Pak Dirman muncul lagi, kali ini lebih jelas. "Apa yang Anda inginkan?" tanya Dimas. Bayangan itu menunjuk ke arah Farhan. Suaranya yang serak dan berat terdengar di seluruh ruangan. "Aku ingin keadilan. Mereka harus membayar." Farhan merasakan tubuhnya gemetar. "Siapa yang Anda maksud? Siapa yang harus membayar?" Namun, sebelum Pak Dirman sempat menjawab, bayangannya menghilang. Kursi roda itu jatuh terbalik, dan ruangan kembali sunyi. Farhan tahu, malam itu hanya permulaan. Ada misteri besar yang harus dipecahkan, dan Pak Dirman tidak akan berhenti sampai dendamnya terbalaskan. Bersama Wara dan Dimas, Farhan bersumpah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit itu, meskipun berarti mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Setelah pertemuan mengerikan dengan arwah Pak Dirman, Farhan dan Wara mulai mencermati pola kematian di rumah sakit itu. Mereka menemukan fakta mencengangkan, semua pasien yang meninggal setelah kemunculan kursi roda misterius memiliki satu kesamaan. Mereka pernah dirawat di kamar nomor 303. "Kita harus melihat kamar itu, Sus. Ada sesuatu di sana," kata Farhan, suaranya terdengar mantap meskipun rasa takut tak bisa ia sembunyikan. Wara mengangguk ragu. "Tapi, Dok, itu kamar paling angker di lantai 3. Banyak cerita aneh soal kamar itu. Katanya, kalau ada yang masuk malam-malam, mereka akan bermimpi buruk, bahkan melihat bayangan hitam di sudut ruangan." "Justru itu. Kalau kita tidak mencari tahu sekarang, kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi," jawab Farhan tegas. Mereka menuju kamar 303. Koridor menuju kamar itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu di sepanjang jalan berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Ketika sampai di depan pintu kamar, Farhan mengulurkan tangannya untuk membuka pintu. Pintu itu berderit pelan, seolah-olah telah lama tidak dibuka. Di dalam, kamar itu tampak biasa saja, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Suasana di dalam kamar terasa berat, seperti ada yang mengawasi mereka. "Dok, lihat ini," kata Wara sambil menunjuk ke bawah tempat tidur. Farhan berlutut dan memperhatikan dengan saksama. Di bawah tempat tidur, terdapat goresan-goresan yang membentuk sebuah kalimat, "Jangan biarkan aku sendiri." Tulisan itu terlihat kasar, seolah-olah dibuat dengan kuku. Farhan merasakan bulu kuduknya berdiri. "Siapa yang menulis ini?" gumamnya. Wara memegangi lengan Farhan. "Dok, ini tidak wajar. Tulisan ini pasti dibuat oleh seseorang yang sangat putus asa." Mereka memutuskan untuk memeriksa lebih lanjut. Farhan mengangkat kasur, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan tulisan itu. Di bawah kasur, ada bekas bercak yang tampak seperti darah kering. Wara menutup mulutnya, menahan rasa mual. Saat Farhan mencoba mengambil foto bekas bercak itu, lampu di kamar tiba-tiba padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Farhan menyalakan senter dari ponselnya, tetapi cahayanya hanya menerangi sebagian kecil ruangan. "Sus, tetap di dekat saya," kata Farhan dengan suara pelan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara napas berat dari sudut ruangan. Farhan mengarahkan senternya ke arah suara itu, tetapi tidak ada apa-apa. Namun, saat mengarahkan cahaya ke arah cermin di dinding, mereka melihat bayangan seorang pria berdiri di belakang mereka. Pria itu tampak kurus dengan wajah yang dipenuhi luka. Wara menjerit dan berlari keluar kamar, sementara Farhan terpaku di tempatnya. Ketika ia menoleh ke belakang, bayangan itu menghilang. Hanya kursi roda yang tiba-tiba muncul di tengah kamar, bergerak perlahan mendekati Farhan. Setelah keluar dari kamar 303, Farhan dan Wara memutuskan mencari informasi lebih lanjut dari petugas kebersihan yang telah lama bekerja di rumah sakit itu, Pak Surya. Mereka menemui Pak Surya di ruangannya yang terletak di lantai dasar. "Pak Surya, kami butuh bantuan Anda."
Kami ingin tahu tentang kamar 303, kata Farhan. Pak Surya menghela napas panjang. Ah, kamar itu. Saya sudah lama curiga, ada sesuatu yang tidak beres di sana. Dulu, seorang pasien bernama Siti dirawat di sana. Dia punya gangguan jiwa, sering berteriak-teriak minta ditemani. Tapi suatu malam, staf di sini mengabaikan permintaannya. Keesokan harinya, dia ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Farhan dan Wara saling pandang. Apakah Siti pernah menggunakan kursi roda? Tanya Farhan. Pak Surya mengangguk. Benar. Kursi roda itu miliknya. Sejak dia meninggal, kursi itu sering berpindah tempat dengan sendirinya. Farhan menghubungi Dimas, paranormal yang sebelumnya membantu mereka. Dimas setuju untuk melakukan ritual pembersihan di kamar 303. Malam itu, mereka bertiga kembali ke kamar tersebut dengan membawa perlengkapan ritual. Dimas menyalakan beberapa lilin dan mulai mengucapkan doa-doa. Roh yang terperangkap di sini, kami datang untuk membantu Anda. Beritahu kami apa yang Anda butuhkan, katanya dengan suara lantang. Saat itu, ruangan menjadi semakin dingin. Kursi roda bergerak sendiri, bayangan seorang wanita muncul di sudut ruangan. Wanita itu menangis sambil berkata, jangan tinggalkan aku sendiri lagi. Dimas mencoba berkomunikasi dengannya. Siti, kami di sini untuk membantu. Apa yang Anda inginkan? Siti menunjuk ke arah dinding kamar. Farhan dan Wara melihat ke sana, menemukan sebuah celah kecil. Ketika mereka membukanya, mereka menemukan buku harian milik Siti. Di dalamnya, tertulis keluhan-keluhannya selama dirawat di rumah sakit, termasuk perlakuan buruk dari staf. Buku harian itu mengungkap bahwa Siti sering diabaikan oleh staf rumah sakit, bahkan ketika ia sangat membutuhkan bantuan. Hal ini membuat dendamnya begitu besar, sehingga rohnya tidak bisa pergi. Dimas menyelesaikan ritual dengan membakar buku harian itu, berharap itu bisa membebaskan roh Siti. Saat api membakar halaman terakhir, kursi roda itu berhenti bergerak, dan bayangan Siti menghilang perlahan dengan senyuman di wajahnya. Setelah malam itu, kamar 303 terasa lebih tenang. Namun, Farhan dan Wara tahu bahwa ini belum akhir dari misteri rumah sakit Cempaka Indah. Mereka masih harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Dirman, dan mengapa arwahnya masih bergentayangan. Setelah berhasil meredam kegelisahan di kamar 303, Farhan berpikir dirinya dapat beristirahat. Namun, malam pertama setelah insiden itu, ternyata menjadi awal dari mimpi buruk yang lebih gelap. Setiap kali memejamkan mata, bayangan kursi roda dan arwah Pak Dirman muncul, menjerit meminta sesuatu yang tidak bisa dipahami. Dalam salah satu mimpinya, Farhan berjalan menyusuri koridor rumah sakit yang kosong. Suara roda kursi berderit memecah keheningan, semakin dekat setiap langkah yang diambil. Di ujung koridor, ia melihat kursi roda itu berhenti di depan kamar 303. Di atas kursi, duduk seorang pria kurus dengan wajah penuh luka. Pria itu mengangkat kepalanya, menatap Farhan dengan tatapan yang dalam. Mulutnya bergerak, seolah-olah mencoba mengatakan sesuatu, tetapi suara yang keluar hanyalah jeritan-jeritan pasien lain yang menyayat telinga. Farhan terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya memburu, jantungnya berdetak kencang. Ia memandang jam di dinding, pukul 2.35 pagi. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah ada sesuatu yang ingin disampaikan arwah Pak Dirman. Sementara itu, Suster Wara mengalami gangguan yang tidak kalah menyeramkan. Setiap malam, saat berjalan pulang dari shift malam, suara langkah kaki berat mengikuti di belakangnya. Awalnya ia berpikir itu hanya petugas keamanan, tetapi saat menoleh, ternyata koridor selalu kosong. Apa saya hanya capek? Gumam Wara pada dirinya sendiri suatu malam. Tapi suara langkah itu semakin sering muncul, bahkan saat berada di ruang staf. Ia pernah mencoba merekam suara itu dengan ponselnya, tetapi hasil rekamannya hanya berupa desahan nafas yang berat dan menggema. Di tengah keanehan yang mereka alami, seorang pasien bernama Pak Hasan yang dirawat di kamar 303, tiba-tiba meminta bertemu dengan Farhan dan Wara. Saya harus bicara, Dok. Ini penting, kata Pak Hasan dengan suara gemetar. Tadi malam, saya melihat seseorang berdiri di ujung tempat tidur saya. Saya yakin itu bukan mimpi. Farhan dan Wara saling pandang. Apa yang Bapak lihat? Tanya Farhan, mencoba menenangkan pasien itu. Dia berdiri di sana, Dok. Pria kurus dengan wajah penuh luka.
Dia tidak bicara, hanya menatap saya. Tapi saya tahu siapa dia. Itu Pak Dirman, orang yang sering dibicarakan di rumah sakit ini. Wara menggenggam tangan Pak Hasan untuk menenangkannya. Kami akan menyelidiki ini, Pak. Jangan khawatir, kami di sini untuk membantu. Farhan dan Wara memutuskan memeriksa rekaman CCTV di koridor lantai 3 pada malam kejadian itu. Mereka meminta izin kepada Kepala Keamanan Rumah Sakit, Pak Darto, yang awalnya ragu. Rekaman malam-malam di lantai 3 sering aneh, Dok. Kadang ada gangguan, atau gambarnya seperti kabur, ujar Pak Darto sambil menyerahkan hard drive CCTV. Ketika mereka memutar rekaman, mereka melihat kursi roda bergerak sendiri menyusuri koridor. Di satu titik, kursi itu berhenti di depan kamar 303, lalu bayangan samar seorang pria muncul dan menghilang begitu saja. Farhan merasa perutnya mual melihat itu. Farhan merasa ia harus kembali ke kamar 303 untuk mencari tahu lebih jauh. Ia meminta Wara menemaninya, meskipun Wara jelas-jelas enggan. Dok, kita tidak tahu apa yang kita hadapi. Bagaimana kalau ini berbahaya? Tanya Wara dengan nada khawatir. Saya tahu, Sus. Tapi kalau kita tidak menyelesaikan ini, gangguan ini akan terus berlanjut. Kita harus tahu apa yang Pak Dirman inginkan, jawab Farhan dengan tegas. Malam itu, mereka kembali ke kamar 303. Suasana kamar terasa lebih dingin dari sebelumnya, dan hawa berat kembali menyelimuti. Farhan membawa alat perekam suara, yang dipinjam dari seorang koleganya, untuk mencoba menangkap aktivitas paranormal. Saat mereka mulai bertanya, Pak Dirman, apa yang Anda inginkan? Suara samar terdengar dari perekam. Suara itu berbicara pelan, hampir seperti bisikan. Jika kebenaran, harus terungkap. Tiba-tiba, kursi roda yang tadi diam di sudut kamar bergerak cepat ke arah mereka. Wara menjerit dan berlari ke belakang, sementara Farhan mencoba tetap tenang. Kursi itu berhenti mendadak di depan Farhan, dan ia melihat sekilas bayangan Pak Dirman di cermin dinding. Tolong kami memahami apa yang terjadi, kata Farhan, mencoba berkomunikasi. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi menunjuk ke arah laci di dekat tempat tidur. Farhan membuka laci itu, dan menemukan sebuah map tua berisi dokumen medis. Dokumen itu adalah catatan perawatan Pak Dirman, tetapi ada halaman yang dicoret-coret dengan tinta merah, seolah-olah seseorang ingin menyembunyikan sesuatu. Dokumen itu mengungkap bahwa kematian Pak Dirman mungkin tidak wajar. Ada indikasi ia diberi obat yang salah, dan catatan itu sengaja diubah untuk menutupi kelalaian tersebut. Farhan dan Wara merasa, ini adalah kunci mengungkap misteri kematian Pak Dirman. Malam itu, mereka meninggalkan kamar 303 dengan perasaan campur aduk. Mereka tahu, mereka semakin dekat dengan kebenaran, tetapi juga menyadari apapun yang mereka ungkapkan, berpotensi membawa konsekuensi yang lebih besar. Mimpi buruk Farhan, gangguan yang dialami Wara, dan pengakuan dari pasien di kamar 303 semakin memperkuat keyakinan mereka, bahwa roh Pak Dirman tidak akan tenang sampai kebenaran terungkap. Namun, dengan semakin banyaknya tanda-tanda yang muncul, mereka menyadari mereka mungkin sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar arwah yang terperangkap. Setelah kejadian di kamar 303, Farhan dan Suster Wara merasa mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi. Gangguan yang terjadi semakin intens, dan kursi roda yang bergerak seolah menjadi simbol, arwah Pak Dirman semakin marah. Mereka memutuskan meminta bantuan seorang dukun, yang terkenal mampu menangani hal-hal gaib. Farhan dan Wara pergi menemui Mbah Tarjo, seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran kota. Rumahnya penuh dengan aroma dupa, dan suasana di dalamnya membuat Wara sedikit merinding. Mbah Tarjo menyambut mereka dengan tatapan serius. Saya sudah dengar cerita tentang rumah sakit itu, kata Mbah Tarjo sambil menyalakan dupa. Arwah Pak Dirman bukan arwah biasa. Dia terikat oleh dendam yang dalam. Kalau kalian ingin mengusirnya, kalian harus siap menghadapi perlawanan. Wara menelan ludah. Perlawanan? Maksudnya, apa yang akan terjadi? Mbah Tarjo menatap mereka dengan tajam. Dia tidak akan pergi begitu saja. Selama kebenaran yang dia cari belum terungkap, arwahnya akan terus menghantui tempat itu. Tapi, kita bisa mencoba melemahkan energinya. Mbah Tarjo meminta Farhan dan Wara membawa beberapa barang dari rumah sakit, selembar kain putih dari kamar 303, kursi roda yang menjadi pusat gangguan, dan foto Pak Dirman yang ditemukan di dokumen lama. Malam itu,
mereka kembali ke rumah sakit, mengumpulkan semua yang diminta. Membawa kursi roda keluar dari kamar 303 adalah tantangan tersendiri. Roda kursi itu berat seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Saat semua barang siap, mereka membawa kursi roda ke ruangan terbuka di belakang rumah sakit. Di tempat itu, Mbah Tarjo sudah menyiapkan lingkaran garam, lilin, dan sesajen. Suasana semakin tegang saat malam semakin larut. Mbah Tarjo memulai ritual dengan membaca mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Aroma dupa memenuhi udara, dan lingkaran garam mulai bersinar samar-samar. Kursi roda yang tadinya dia mulai bergerak perlahan, maju mundur seperti ada yang mendorongnya. Farhan merasa tubuhnya menggigil. Wara berusaha tetap tenang, tetapi genggamannya pada tangan Farhan semakin erat. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari kursi roda. Roda-rodanya berputar liar, menghantam dinding dan hampir mengenai mereka. Dia marah, teriak Mbah Tarjo. Tetap di dalam lingkaran. Jangan keluar apapun yang terjadi. Farhan dan Wara mematuhi perintah itu, meskipun mereka ingin sekali lari. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti rintihan dan jeritan yang menggema di udara. Lilin-lilin di sekitar mereka padam satu persatu, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang nyaris total. Di tengah ritual, bayangan samar Pak Dirman muncul di belakang kursi roda. Wajahnya penuh luka dan matanya memancarkan kebencian yang mendalam. Kalian tidak bisa mengusirku, suaranya menggema, membuat jantung Farhan serasa berhenti. Mbah Tarjo mencoba bernegosiasi dengan arwah itu. Pak Dirman, kami di sini untuk membantu Anda. Apa yang Anda inginkan? Bayangan itu tertawa sinis. Mereka harus tahu. Semua orang harus tahu apa yang terjadi pada saya. Mbah Tarjo melanjutkan mantranya, tetapi kursi roda semakin liar. Salah satu roda terlepas, terlempar ke arah Farhan, hampir mengenainya. Wara menjerit, tetapi tetap berada di dalam lingkaran. Mbah Tarjo akhirnya menghentikan mantranya, dan berdiri dengan wajah penuh keringat. Tidak bisa, katanya dengan suara gemetar. Arwah ini terlalu kuat. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah mengungkap kebenaran yang disembunyikan rumah sakit ini. Farhan mencoba memahami maksud Mbah Tarjo. Apa maksud Anda? Kebenaran apa? Mbah Tarjo menatapnya tajam. Dokumen-dokumen yang kalian temukan adalah kunci. Ada konspirasi besar yang melibatkan kematian Pak Dirman. Jika kalian tidak mengungkapkan ini, arwahnya akan terus menghantui. Ritual itu berakhir dengan kegagalan. Kursi roda kembali diam, tetapi suasana mencekam tetap terasa. Farhan dan Wara merasa, mereka tidak bisa berhenti sampai di sini. Mereka harus kembali ke arsip rumah sakit, mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian Pak Dirman. Mbah Tarjo memperingatkan mereka sebelum pergi. Berhati-hatilah. Orang yang mencoba mengungkap kebenaran kadang menjadi target. Jika kalian tidak siap, lebih baik berhenti sekarang. Farhan dan Wara tidak mengindahkan peringatan itu. Mereka tahu, meskipun bahaya mengintai, kebenaran harus diungkap demi menghentikan teror yang terus menghantui rumah sakit ini. Ritual pengusiran arwah hanya menegaskan, dendam Pak Dirman tidak bisa dihapus dengan mudah. Farhan dan Wara kini menyadari, mereka menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah konspirasi kelam yang harus dibongkar, tidak hanya demi Pak Dirman, tetapi juga demi menghentikan teror yang terus membayangi rumah sakit Cempaka Indah. Pasca ritual yang gagal, Farhan dan Suster Wara kembali ke rumah sakit dengan tekad yang lebih kuat. Mereka tahu, satu-satunya cara menghentikan teror Pak Dirman adalah mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Dengan dokumen-dokumen lama yang mereka temukan sebelumnya, mereka memutuskan menggali lebih dalam sejarah kelam rumah sakit Cempaka Indah. Farhan dan Wara menghabiskan malam-malam berikutnya di ruang arsip rumah sakit, membolak-balik file lama yang penuh dengan debu dan jamur. Di antara dokumen itu, mereka menemukan catatan medis Pak Dirman yang menunjukkan adanya prosedur medis yang gagal. Namun, yang mengejutkan adalah catatan tambahan yang menunjukkan dokter kepala saat itu, Dr. Gunawan Danwiryo, sengaja memalsukan laporan untuk menutupi kesalahan fatal yang menyebabkan kematian Pak Dirman. Farhan membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Dia tidak hanya lalai, tapi sengaja membiarkan Pak Dirman mati untuk melindungi reputasinya, gumamnya dengan nada marah. Wara menambahkan, Ida lebih parah lagi, dia memaksa staf lain untuk bungkam. Semua ini ada di bawah perintah langsungnya. Saat mereka menggali lebih dalam, Farhan menemukan sebuah foto tua.
Foto itu menunjukkan Dr. Gunawan berdiri bersama beberapa dokter lain, termasuk seorang pria yang wajahnya mirip dengan bayangan yang sering muncul di atas kursi roda, Pak Dirman. Di belakang foto itu tertulis, jika kebenaran tidak akan terkubur selamanya. Suster Wara merasa tubuhnya merinding. Dia sudah mencoba memperingatkan kita sejak awal, katanya. Dia hanya ingin kebenaran ini terungkap. Farhan memutuskan membawa semua bukti ini ke pimpinan rumah sakit saat ini, Dr. Hartanto Subianto. Namun, ketika mereka menghadap Dr. Hartanto, reaksinya tidak seperti yang mereka harapkan. Wajahnya memucat, dan dia terlihat gelisah. Saya tahu soal ini, kata Dr. Hartanto akhirnya. Tapi saya tidak pernah punya cukup bukti untuk membongkarnya. Kalau semua ini benar, kita harus memberitahukan kepada publik. Dr. Hartanto setuju untuk mengadakan konferensi pers, meskipun itu berarti nama baik rumah sakit akan tercoreng. Farhan merasa lega, tetapi juga khawatir. Dia tahu, mengungkap kebenaran ini tidak akan mudah, terutama dengan ancaman gaib yang masih menghantui mereka. Setelah konferensi pers diadakan dan skandal besar ini terungkap ke publik, Farhan merasa tugasnya hampir selesai. Namun, malam terakhirnya di rumah sakit, menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan. Saat Farhan bersiap meninggalkan ruangannya, ia mendengar bunyi roda berderit di koridor. Jantungnya berdetak kencang saat membuka pintu, dan melihat kursi roda tua itu berdiri di depan pintunya. Kali ini, kursi itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya membuat udara di sekitarnya terasa berat. Farhan melangkah keluar, menatap kursi roda itu dengan perasaan campur aduk. Dia berbisik, Pak Dirman, kebenaran sudah terungkap. Anda seharusnya bisa tenang sekarang. Namun, kursi roda itu tiba-tiba bergerak perlahan, seperti didorong sesuatu yang tak terlihat. Kursi itu berputar dan mengarah ke ujung koridor, menuju ruang arsip. Farhan, yang penasaran sekaligus takut, mengikuti kursi itu. Di dalam ruang arsip, kursi roda berhenti di depan sebuah lemari tua, yang tampak seperti sudah lama tidak dibuka. Farhan ragu-ragu sejenak sebelum menarik gagang lemari itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah amplop besar, yang ditandai dengan tulisan tangan, Y untuk kebenaran. Farhan membuka amplop itu, menemukan dokumen-dokumen yang merinci berbagai kasus malapraktik, penyelewengan anggaran, dan kejahatan lain yang terjadi di rumah sakit selama bertahun-tahun. Dokumen itu juga berisi pernyataan tertulis, beberapa staf yang dipaksa bungkam, termasuk catatan terakhir Pak Dirman sebelum kematiannya. Ini semua bukti yang kita butuhkan, bisik Farhan, matanya berkaca-kaca. Saat dia menoleh, dia melihat bayangan Pak Dirman berdiri di dekat kursi roda, tersenyum tipis sebelum menghilang perlahan. Udara di ruangan itu menjadi lebih ringan, dan Farhan merasa arwah Pak Dirman telah menemukan kedamaian. Dengan dokumen-dokumen itu, Farhan dan Dr. Hartanto memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Mereka menyerahkan semua bukti kepada pihak berwenang, yang akhirnya membawa para pelaku kejahatan di rumah sakit itu ke pengadilan. Berita tentang skandal besar ini mengguncang publik, tetapi juga membawa harapan baru bagi keluarga korban, yang selama ini tidak mendapatkan keadilan. Setelah semua ini selesai, kursi roda tua itu tidak pernah muncul lagi di rumah sakit. Para staf percaya arwah-arwah yang selama ini menghantui rumah sakit, telah menemukan ketenangan mereka. Farhan meninggalkan rumah sakit Cempaka Indah dengan perasaan lega, mengetahui dia telah melakukan hal yang benar. Namun, saat berjalan keluar dari pintu utama untuk terakhir kalinya, ia merasa ada hembusan angin hangat yang seolah-olah mengucapkan, "Ya terima kasih." Tamat.